Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik kitanya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom atau pertemuan pada kali ini untuk berdiskusikan. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini. Ya, langsung saja kami di sini kelompok 1 akan mendiskusikan kelompok 1 yaitu tentang nikah beda agama. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan menjelaskan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Faisal Ahmad Al-Azhar. Yang selanjutnya yaitu Nata Kinwara. Yang selanjutnya Habib Ahmadi. Yang selanjutnya yaitu Aulia Iksan. Langsung saja untuk pemaparan materi yaitu yang pertama yaitu pernikahan, pengertian pernikahan. Menurut KBBI, pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad tersebut menimbulkan hak dan juga kewajiban yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah yang Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan Dia juga sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 21. Yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ahmad Ahmadi. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya hukumnya hukum sunnah. Ini benar maka hendaklah ia puasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun hukum pernikahan dapat berubah menjadi makruh. Sebagai contoh, ia ada keinginan untuk menikah, tetapi dia sebenarnya tidak dan memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga. Demikian juga dapat menjadi wajib ketika orang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban rumah tangga, namun meninggalkan ibadah nikah ini tanpa alasan yang jelas, dan malah tanpa menikah ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan zinahan. Dalam kondisi seperti ini, maka seorang muslim untuk menikah dan hukumnya menjadi wajib. Selanjutnya Ya, terima kasih kepada Mas Habib yang telah membacakan hukum pernikahan. Yang slide selanjutnya yang akan dibacakan Mas Tirta. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Rukun pernikahan yaitu ada 5. Yang pertama adanya mempelai laki-laki, yang kedua adanya mempelai perempuan, yang ketiga adanya wali nikah, yang keempat saksi nikah,
Yang kelima, ijab dan qabul. Dan ada juga syarat pernikahan, yaitu satu, kedua mempelai beragama Islam. Yang kedua, kedua mempelai bukan saling mahram. Yang ketiga, mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. Yang keempat, tidak ada unsur paksaan. Selanjutnya, Ya, terima kasih kepada Mas Tirta yang telah membacakan rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Yang selanjutnya yaitu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nata. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Selanjutnya ada tujuan dari pernikahan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami dan istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika mereka merasa cocok, keduanya akan memberi dukungan, baik itu berupa moral ataupun material. Yang ketiga yaitu menjaga akhlak. Nah, dengan menikah ini, seorang muslim akan terhindar dari dosa seperti zina. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkannya pernikahan menjadi ibadah terhadap suami istri tersebut. Misalnya seperti berkasih sayang antara sesama, berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam pernikahan malah dihitung sebagai ibadah. Selanjutnya kembali ke Mas Faisal. Oke, terima kasih kepada Saudari Nata yang telah membacakan pembahasan tentang tujuan pernikahan. Yang selanjutnya yaitu pembacaan oleh Saudara Habib. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Pernikahan berbeda agama. Menurut Rusli, SH dan R, tema SH pernikahan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya ada dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agama masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pandangan agama Islam terhadap pernikahan beda agama pada prinsipnya tidak diperkenankan seperti firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik atau dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Ya, terima kasih kepada Mas Habib membacakan pembahasan tentang pernikahan berbeda agama. Yang selanjutnya itu slide selanjutnya yang dibacakan oleh Saudari Nata. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Selanjutnya yaitu hukum mengenai pernikahan beda agama yang dibahas oleh Majelis Agama Tingkat Pusat atau MATP. MATP telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing agama untuk menentukan
ketentuan pernikahan sesuai dengan ajaran agama tersebut, termasuk mengenai hukum pernikahan beda agama. Seperti dalam ajaran agama Islam yang mengatur bahwa dilarang menikah dengan seseorang yang tidak beragama Islam yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tadi. Ayat tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam dan hendak melakukan pernikahan dengan seseorang yang tidak beragama Islam. Kemudian keputusan mengenai pernikahan beda agama juga diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI yang menjadi instansi tertinggi dalam menentukan keputusan mengenai permasalahan dalam agama Islam, termasuk membahas mengenai pernikahan berbeda agama, telah menetapkan dan menyatakan memberi fatwa jika pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam hukumnya adalah haram dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Kembali ke Mas Faisal. Ya, terima kasih kepada Saudari Nata yang telah membacakan slide yang seperti ini. Yang selanjutnya yaitu pembacaan slide selanjutnya yaitu yang dibacakan oleh Saudara Tirta. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Mohon izin Mas Tirta, sound mic-nya di on mic dulu. Maaf. Perkawinan beda agama menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama merupakan pernikahan antara agama, yaitu pernikahan antara orang muslim atau muslimah dengan non-muslim atau muslimah, atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam. Begitu. Selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Tirta yang telah membacakan materi yang saya juga. Ya. Perkawinan beda agama dalam fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama adalah MUI, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada tanggal 26 sampai 29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa satu perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut Qaul Mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Dan sedangkan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke-22 tanggal 12 sampai 16 Februari 1989 di Malang, Jawa Timur menetapkan bahwa keputusan antara lain tentang tuntunan keluarga sakinah dan nikah antara agama. Menurut keputusan muktamar tersebut, nikah antara agama hukumnya haram. Begitu. Selanjutnya. Ya, langsung saja, yaitu saya akan membacakan materinya. Yang selanjutnya yaitu dalam Al-Quran diperbolehkan yaitu menikah dengan ahli kitab dengan dasar surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya kudik-kudik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 5.
Tetapi seorang lelaki Muslim boleh menikah dengan wanita yang beragama Nasrani atau Yahudi. Kalau di Indonesia, Katolik dan Protestan. Hal ini disebabkan karena agama Islam, Katolik, dan Protestan sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada Rasulnya. Ya, selanjutnya yaitu yang dibacakan oleh Saudari Nata. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Lalu selanjutnya ada konsep pernikahan beda agama dalam hukum di Indonesia. Untuk mengetahui secara lebih mendetail tentang pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia, dapat dijelaskan dalam beberapa uraian berikut. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang kedua, menurut pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang terakhir ada dari Mahkamah Agung dalam jurisprudensinya pada tanggal 20 Januari tahun 1989 nomor 1400 KPDT tahun 1986. Mahkamah Agung memutuskan memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan adanya keputusan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan. Apabila permohonan pencatatan perkawinan dikabulkan oleh pihak kantor catatan sipil, maka pernikahan dianggap sah menurut hukum Indonesia. Selanjutnya kembali ke Mas Faisal. Ya, terima kasih kepada Saudari Nata yang telah membacakan materi konsep pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu slide terakhir yang akan dibacakan oleh Saudara Habib Ahmadi. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik. Yang terakhir, Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Wahyono Dharma Brata menjabarkan ada beberapa cara yang ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Di antaranya, yang pertama meminta penetapan keadilan. Yang kedua, pernikahan dilakukan menurut agama masing-masing. Yang ketiga, penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Dan yang terakhir, melangsungkannya pernikahan di luar negeri. Saya kembalikan kepada Mas Faisal sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Habib yang telah membacakan materi. Mungkin yang bisa dapat disimpulkan untuk pernikahan agama yaitu haram. Ya, selanjutnya yaitu penutup. Mungkin jika tidak ada pertanyaan kami tutup. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.